Saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia ini puas dengan kinerja dari PSSI. Rakyat Indonesia ini puas dengan Coach Sintayong dan juga prestasi-prestasi yang telah diraih oleh timnas Indonesia. Tetapi kenapa seorang Tommy Welly alias Bung Towel alias Handuk ini selalu saja mempersoalkan tentang pemain naturalisasi yang tergabung dalam timnas Indonesia ini? Masih waraskah manusia ini? Masih waraskah manusia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini saya masih menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan pernyataan Bung Towel alias Tommy Welly alias Handuk ini yang terus-terusan mengkritik pemain naturalisasi yang tergabung di dalam timnas Indonesia ini. Tentu kita rakyat Indonesia sangat bangga dan patut kita memberikan apresiasi kepada PSSI, kepada Coach Sintayong atas prestasi yang telah dibuktikan oleh timnas Indonesia. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan seorang Tommy Welly alias Bung Towel alias Bung Handuk ini. Pertanyaan saya, masih waraskah cara pikir dari seorang Tommy Welly ini? Layakkah dia disebut sebagai pengamat bola di bangsa ini? Dan yang menjadi pertanyaan besar saya, kenapa media TV One masih terus saja mengundang Tommy Welly untuk mengomentari tentang persoalan timnas Indonesia ini? Beberapa menit ke depan, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video spesial tentang pernyataan dari seorang Tommy Welly. Apakah dia ini layak kita sebut sebagai pengamat bola? Ataukah Tommy Welly adalah seorang mafia bola? Karena jujur, jika kita mau flashback ke belakang, prestasi apa yang telah dibuktikan oleh seorang Tommy Welly dalam memajukan timnas Indonesia ini? Tentu rakyat Indonesia pastinya sudah mengetahui tentang hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu sebelum PSSI dipimpin oleh Erick Thohir dan pelatihnya adalah Coach Sintayong. Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Tommy Welly ini. Ketika kita mengkritisi pelatih Sintayong, ada serangan yang luar biasa. Berbeda dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya. Adalah normal, adalah biasa, adalah wajar ketika pelatih tim nasional mendapatkan poin-poin atau catatan kritis. Tapi kali ini saya merasakan ada serangan-serangan di media sosial, di jagat maya, saya merasakan itu. Nah, akhirnya saya membaca bahwa setiap kritikan itu nanti diberi stigma. Jadi ada semacam pembelahan di publik bola. Kalau kita mengkritisi misalnya tentang naturalisasi, bukan tentang naturalisasi atau sosoknya, tetapi kemudian akan ada cap, misalnya anti naturalisasi. Dalam era kepengurusan Erick Thohir lah, saya mencatat sudah 9 termasuk Martin Paes yang disumpah kemarin gitu kan. Itu 9 dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Ini kan sebuah proses yang sangat masif. Kalau hakikatnya pemain naturalisasi itu harus punya kualitas yang clear, jelas-jelas berbeda dengan pemain yang ada. Nah, ketika naturalisasi dilakukan, maka akan muncul pertanyaan, sampai kapan gitu kan? Kenapa muncul pertanyaan apa artinya kompetisi? Karena dimanapun mazhab sepak bola, prinsip sepak bola, timnas itu lahir dari rahim kompetisi, kan begitu. Bahkan sampai saya dituduh mafia katanya.
Saya difitnah mafia bola, saya difitnah tukang titip pemain gitu loh. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mau bilang buktikan saja kalau saya mafia bola. Padahal dalam konteks mafia bola, saya akhirnya dicekal, nggak boleh siaran Liga Indonesia. Terakhir siaran saya di TV One 2019, karena mungkin terlalu lantang kasih kode-kode ketika mengomentari pertandingan yang katakanlah dalam sudut pandang saya sebagai komentator pengamat bola bau-bau amis. Kemudian akhirnya saya kan diblok, nggak boleh siaran bola lagi. Tapi sekarang dibalikin tuduhan itu. Sayalah mafia bolanya katanya. Yang dalam ilustrasi benak saya adalah ini seperti film Gladiator gitu loh. Hype-nya, passion-nya, riuh rendahnya memang dapat. Kita seperti ada di Kolosium yang rame hingar-bingar hiruk pikuk dan berteriak gemerlap sukacita segala macam. Cuma waktu itu mereka kan menggunakan gladiator, atraksi gladiator untuk menutupi kebobrokan Roma waktu itu. Nah kita nggak ingin gitu loh. Hype tim nasional rame-rame begitu gemuruhnya di stadion dimanapun, entah itu di GPK dan seterusnya, lalu kita melupakan aspek-aspek yang harus dibangun dari sepak bola. Karena naturalisasi adalah shortcut insan. Hakikat membangun pasti harus dari bawah, karena yang dari bawah akan sustain, akan punya continuity, akan berkesinambungan. Gitu. Sinteyong itu sempat mengeluarkan pernyataan di media sosial terkait wasit. Cukup keras menurut saya sih pernyataannya. Dia menulisnya kurang lebih seperti ini. Pemain asal Cina ini seharusnya tidak pantas lagi berada di sepak bola. Saya kaget dengan pernyataan itu. Untuk pelatih sekaliber Sinteyong memimpin tim nasional, dia representasi kita sebagai bangsa Indonesia, itu pernyataan yang keras. Yang wasit Cina itu. Kalau saya melihat bahwa apa jurus Sinteyong, apa strategi Sinteyong, satu naturalisasi, dua lemparan ke dalam Arhan, ketiga adalah jagoan di medsos. Jadi kan kita berhadapan dengan publik, berhadapan dengan argumen publik yang sangat membabi buta dalam menilai sesuatu gitu loh. Argumen bolanya sih dangkal sebetulnya, gitu. Saya sebagai rakyat jelata, saya menilai bahwa yang pemikiran dangkal, yang pemikiran kolot, yang pemikiran tidak mau maju itu bukan Coach Sintayongnya, tetapi Anda, Tommy Welly alias Towel alias handuk ini. Anda itu di mata saya adalah manusia penghambat, hama, yang merusak kemajuan timnas Indonesia. Erick Thohir dengan tegas mengatakan bahwa naturalisasi ini demi meraih prestasi. Dan pastinya pengalaman yang dimiliki oleh seorang Erick Thohir yang dalam hal ini adalah Ketua Umum PSSI berbeda jauh dengan masa di mana Anda tergabung sebagai anggota PSSI itu. Karena di masa Anda, di masa Tommy Welly, yang adalah anggota inti dari PSSI itu, kalian itu punya prestasi apa untuk timnas Indonesia? Ayo. Jangan kita hanya tahu untuk menunjuk orang dengan satu jari, tetapi 4 jari ini kembali ke diri kita sendiri. Marilah. Jangan menilai seorang itu hanya dari satu sudut pandang saja. Erick Thohir bersama Coach Sintayong, pengalamannya itu jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Anda yang adalah seorang pengamat bola ini. Mereka itu seorang Coach Sintayong adalah mantan praktisi. Dia tahu pola permainan bola itu seperti apa. Dan juga dia ini adalah mantan pelatih dunia. Jadi levelnya dia itu jauh lebih paham bila dibandingkan dengan pikiran picik Anda itu. Sekali lagi,
cara Anda dalam memberikan argumentasi terhadap pemain naturalisasi ini terlalu dangkal. Otak Anda terlalu picik. Sehingga saya secara pribadi mau katakan dengan tegas bahwa Anda itu sebenarnya punya sentimen pribadi dengan Coach Sintayong maupun PSSI. Entah ambisi apa yang Anda usahakan yang dulunya belum tergapai, sehingga saat ini, hari ini, Anda itu bukan pengamat bola, tetapi Anda adalah pengamat Coach Sintayong, pengamat Erick Thohir. Itu menurut saya yang rakyat jelata. Saya ini adalah pribadi yang sebenarnya tidak punya kepentingan sama sekali dalam dunia olahraga ini. Saya hanya sebagai simpatik, saya hanya sebagai supporter sejati untuk timnas Indonesia. Saya bangga. Mungkin rakyat Indonesia juga dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, mereka bangga dengan prestasi-prestasi yang telah ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Dan itu semua berkat kerja keras dari seorang Coach Sintayong, dari PSSI, dari Pak Erick Thohir, yang disupport dari berbagai elemen. Itulah bedanya kualitas Anda bila dibandingkan dengan Coach Sintayong dan juga Pak Erick Thohir. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang dangkal itu adalah cara pandang Anda atau cara pikir Anda. Anda iri? Pasti. Anda tidak suka timnas Indonesia mengalami kemajuan seperti ini? Pasti. Karena yang selalu mengeluarkan sentimen-sentimen, narasi-narasi negatif itu bukan orang lain, tetapi dari bacotan Anda itu sendiri, dari mulut Anda itu sendiri. Sehingga saya katakan bahwa Anda itu bukan sosok pengamat bola yang mau mengkritisi timnas Indonesia untuk meraih kemajuan, untuk menggapai kesuksesan, tetapi Anda adalah pengamat bola yang mau menghambat kemajuan timnas Indonesia. Mari kita gunakan logika akal sehat kita dan mari kita berpikir waras. Mari kita lanjutkan lagi. 99% masyarakat itu puas. Cuma kau aja yang nggak puas. Apakah sepak bola diciptakan untuk kau? Kan nggak mungkin. Ya kan? Sepak bola diperbaiki untuk memuaskan dahaga publik Indonesia. Seperti itu. Ya. Jadi penggiringan opini yang kau buat itu, kau terjebak dengan ucapan kau sendiri. Kalau menang, Tom Hai sama Ragnar bagus pasti Vietnam. Kemarin Liga 1, habis itu mentalitas fisik. Kalau dibilang mentalitas fisik Liga 1 pemain lokal kita, harusnya dari dulu udah bagus timnas kita. Tapi karena bukan maksud mengkerdilkan, ada sesuatu yang nggak berjalan, mungkin di pembinaan usia dini yang kurang bagus atau bagaimanapun, itulah alasan PSSI menggandeng pemain naturalisasi untuk bersinergi di timnas, mengangkat moralitas pemain lokal kita, tingkat kepercayaan diri pemain kita. Itu sebenarnya. Walaupun sering mengkritisi PSSI, namun Bung Towel pernah menjadi bagian PSSI, yakni menjadi Direktur Kompetisi PSSI 2013 hingga 2016 dan General Manager Development PSSI 2014 hingga 2015. Penghancur bakat pemain muda. Di saat ia menjadi General Manager Football Development PSSI, Bung Towel dan beberapa petinggi PSSI diduga menjadi penyebab gagalnya kerjasama PSSI dengan Danone Development, program terkait pengembangan bakat muda Indonesia. Saat itu PSSI diduga ingin mengambil keuntungan yang lebih besar dari pihak Danone, sehingga membuat kerjasama batal. Padahal jika terrealisasi, Indonesia akan memiliki bakat pesepak bola yang berlimpah. Namun apa daya, oknum PSSI dan Bung Towel saat itu lebih memilih uang dibandingkan kemajuan sepak bola Indonesia. Dalam pengaturan skor, di periode 2010 hingga 2016, di saat Bung Towel masih menjadi bagian PSSI, ia kerap memprediksi tim mana yang akan juara di Liga Indonesia. Menariknya, prediksi Bung Towel selalu benar.
Menurut beberapa pihak, hal itu berkaitan dengan banyaknya kasus suap menyuap yang melibatkan pejabat-pejabat penting PSSI atau Exco serta presiden klub yang bermain di ISL 2010 hingga 2014 dan Torabika Soccer Championship 2016. Selain itu, Towel juga disebut terlibat dalam pengaturan skor di Liga 2 dan Liga 3 yang potensi terbongkarnya lebih minim dibandingkan Liga 1. Seperti yang terjadi pada tahun 2013, pelatih Persipur Purwodadi yakni Gunawan menyebut hampir setengah dari klub yang berada di divisi utama atau Liga 2 terlibat praktek pengaturan skor. Dalam satu pertandingan yang melakukan pengaturan skor, klubnya bisa mendapat 400 juta rupiah, sedangkan untuk pemain yang terlibat bisa memperoleh 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Sampai sekarang praktek pengaturan skor belum bisa diberangus secara keseluruhan. Buktinya beberapa laga di Liga 1 di pekan-pekan terakhir diduga terlibat dalam pengaturan skor. Tangan kanan mafia bola. Selama ini banyak yang tidak mengetahui bahwa Towel merupakan orang kepercayaan tokoh-tokoh yang menjadi dalang di balik merosotnya sepak bola Indonesia. Sebut saja Nurdin Halid yang merupakan napi sekaligus mantan napi yang mampu memimpin PSSI dari balik jeruji besi. Lalu ada Joko Driono yang merupakan mantan PLT Ketum PSSI sekaligus pemegang saham mayoritas Persija Jakarta yang berhasil ditangkap pada 2019 karena terlibat kasus dugaan pengaturan skor sepak bola yang membuat sang juara liga kala itu, Persija Jakarta, disebut sebagai juara settingan pada musim kompetisi 2018. Selain itu, Towel juga dikabarkan membantu Mr. X untuk mendapat kursi jabatan di PSSI, di mana Mr. X sendiri pada awalnya berhasil menjadikan PSSI sebagai gudang emasnya dengan mengambil beberapa bagian dari denda-denda klub Liga Indonesia yang satu pertandingannya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Nah, sejak era Erick Thohir, praktek curang Mr. X itu perlahan mulai bisa diatasi, dan karena itulah Towel yang merupakan anak buahnya kerap mengkritik PSSI secara membabi buta karena kesal sumber cuan mereka menjadi tertutup. Skandal Justip pemain timnas. Pernah dengar kasus pemain yang tidak memiliki penampilan apik namun selalu berhasil masuk skuad timnas Indonesia? Mungkin itu adalah salah satu contoh pemain titipan yang berhasil direkomendasikan oleh Mr. X. Biasanya klub-klub Indonesia menitipkan pemainnya ke timnas dengan harapan pemain tersebut bisa tampil baik dan meningkatkan harga pasar. Namun sejak tahun 2019, praktek tersebut mulai sulit dilakukan. Apalagi setelah Sintayong melatih Indonesia, hal tersebut semakin sulit dilakukan. Selain terkenal sebagai pelatih jujur yang tidak kompromi dengan pemain titipan, Sintayong juga banyak menggunakan pemain keturunan dari luar negeri sehingga membuat slot pemain dari klub Indonesia menjadi sedikit. Disinilah alasan kenapa Towel selalu menyerang Sintayong dan kontra pemain keturunan atau naturalisasi dengan dalih menghambat pemain lokal. Padahal kenyataannya ada kepentingan Justip pemain di belakangnya. Jadi jangan heran skuad timnas era Sintayong memiliki penampilan yang bagus karena tidak ada pemain titipan yang menjadi beban di tim nasional. Raup cuan dari kritikan. Dari banyaknya komentar miringnya terhadap timnas era Sintayong dan PSSI, ada satu yang cukup menohok, seperti meminta PSSI memecat Sintayong jika gagal membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ia beralasan Sintayong tidak bisa membuktikan ucapannya tentang Indonesia yang sudah berada di level Asia namun kalah 5-1 dari Irak di laga kualifikasi Piala Dunia. Pada akhirnya Sintayong berhasil membawa Indonesia ke babak 16 besar, sekaligus membungkam mulut Bung Towel. Selain mengkritik Sintayong dan PSSI dengan tujuan tadi, kontroversinya itu tanpa kita sadari menjadi ladang cuan bagi Bung Towel. Ia menjadi sering diundang ke berbagai acara atau podcast yang berkaitan dengan sepak bola dengan penghasilan yang tentu tak sedikit. Selain itu, channel YouTube-nya juga kebanjiran viewer dari netizen yang kebanyakan geram dengan pendapat kontranya. Ada baiknya seorang Bung Towel tidak terlalu diberi panggung.
Karena jika terus seperti itu, bisa saja berdampak negatif bagi persepakbolaan tanah air yang sedang bangkit menjadi macan Asia. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Ya, inilah sisi gelap dari Tommy Welly alias towel alias handuk dalam sepak bola nasional. Towel adalah dalang. Para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, 99% rakyat Indonesia ini puas dengan timnas Indonesia, dengan kemajuan, dengan prestasi yang diukir oleh timnas Indonesia melalui kerja keras dari seorang coach Sintayong dan juga Pak Erick Thohir. Naturalisasi demi prestasi, itu adalah konsep utama yang diucapkan oleh seorang Erick Thohir selaku ketum PSSI. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan pandangan dari seorang Tommy Welly. Dia menolak dengan keras pemain naturalisasi yang tergabung dalam timnas Indonesia. Sehingga tadi di awal video saya katakan bahwa masih waraskah orang ini? Pecinta bola mania di mana saja kalian berada, dari catatan sisi gelapnya si Tommy Welly, kita jadinya semakin paham kenapa Tommy Welly ini selalu menyerang coach Sintayong, kenapa Tommy Welly ini selalu menyerang PSSI dan juga timnas Indonesia. Sebenarnya sosok Tommy Welly ini kita sudah menyimak bersama-sama dalam cuplikan video ini. Siapa itu towel? Kenapa bacotannya itu selalu saja menyerang coach Sintayong, Pak Erick Thohir, PSSI maupun timnas Indonesia? Jadi mari kita buka mata hati kita. Kalau kita mau menjadi pengamat sejati, ayo, ketika kita tahu bahwa ada masalah, berilah mereka solusinya. Jadilah supporter sejati. Mari dukung timnas Indonesia bukan di saat mereka menang, tetapi di saat mereka jatuh sekalipun, kita harus tetap berada di belakang mereka untuk memberikan dorongan, untuk memberikan motivasi agar mereka tetap semangat untuk bangkit guna membawa timnas Indonesia ini menjadi lebih baik di suatu hari nanti. Keberhasilan ataupun prestasi yang diraih oleh timnas Indonesia ini bukan kebanggaan dari coach Sintayong, PSSI, Pak Erick Thohir maupun timnas Indonesia itu sendiri. Tidak, tetapi adalah kebahagiaan, adalah kebanggaan dari kita rakyat Indonesia. Dan itu hanya bagi orang-orang yang masih bisa berpikir waras, yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih atas segala prestasi yang telah diukir oleh timnas Indonesia ini. Tetapi bagi seorang Tommy Welly, hal itu semua tidak berarti apa-apa bagi dirinya, karena dia adalah dalang bola yang sesungguhnya. Sekali lagi, dari cuplikan video tentang sisi gelapnya Tommy Welly ini, kita rakyat Indonesia, khususnya para pecinta bola mania, akhirnya bisa paham kenapa Tommy Welly selalu serang coach Sintayong, Pak Erick Thohir maupun timnas Indonesia. Dan saya sangat kecewa dengan media-media televisi seperti TV One yang selalu saja dan terus-terusan memberikan panggung untuk towel, untuk Tommy Welly berbicara tentang dunia sepak bola ini. Padahal kita tahu bahwa di zamannya Tommy Welly ketika dia masih tergabung dalam PSSI, prestasi apa yang telah mereka persembahkan untuk bangsa ini. Bahkan rakyat Indonesia mungkin muak ketika melihat timnas Indonesia sedang berlaga. Tetapi hari ini, kita rakyat Indonesia punya antusias yang sangat tinggi. Merayakan kebahagiaan, menyaksikan pertandingan dari timnas Indonesia. Inilah bedanya ketika Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang benar, ketika timnas diasuh oleh orang-orang yang profesional, orang-orang yang punya niat untuk mengangkat marwah bangsa ini melalui dunia sepak bola. Sekali lagi, supporter bola mania di mana saja kalian berada, mari kita pantau terus dan kita awasi terus pernyataan-pernyataan dari Tommy Welly ini. Tentu, dia adalah dalang dan di belakang dia pasti ada tokoh-tokoh yang berjuang untuk menghancurkan timnas Indonesia. Sehingga tidak heran
ada pernyataan dari Tommy Belly yang mengatakan bahwa STY itu harus out. STY itu harus dipecat. Pecat kepalamu. Mungkin itu saja komentar singkat saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita tentang siapa itu Tommy Belly. Dan mari, kalau pemirsa suka dengan konten ini, silakan share video ini sebanyak-banyaknya agar para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita bisa mengetahui bahwa sisi gelap dari seorang Tommy Belly ternyata seperti ini. Jadi tidak heran bila dia selalu menyerang Coach Sintayong, PSSI, Pak Erick Thohir maupun Timnas Indonesia. Jadilah pengamat bola sejati, bukan menjadi pengamat bola yang hanya mau menjadi penghambat dalam kemajuan Timnas Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Mari bergandeng tangan bersama-sama untuk dukung terus Timnas Indonesia. Dan ingat, sebentar malam kita akan menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Irak. Semoga saja Dewi Fortuna berpihak kepada Timnas Indonesia. Yakin mereka pasti bisa, dan prestasi yang mereka persembahkan untuk kita adalah kebahagiaan buat kita semua.